Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 September 2025. Saudara-saudaraku, di pagi yang cerah ini, marilah kita jangan lupa mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa waktu yang lalu saudara saya mendengarkan pengajaran dari seorang bante di mana saudara beliau menyampaikan, Coba setiap bangun tidur di pagi hari, kita pertama-tama harus minum jamu. Apa maksudnya? Maksudnya saudara adalah agar setiap kita bangun tidur saudara, begitu mata kita melek saudara, kita pertama-tama harus jaga mulut kita saudara. Ucapkan dari mulut kita hal-hal yang baik. Kita mulai dengan ucapan syukur atas kehidupan yang diberikan, hari yang baru. Doakan orang-orang di sekitar kita agar diberi kesehatan. Dengan tidak menggosip, menjelek-jelekan orang lain. Bukan saja mulut yang harus dijaga, saudara. Pikiran kita pun, saudara, harus dijaga dengan pikiran-pikiran baik dan positif. Tidak merancang kejahatan. Jaga juga telinga kita agar tidak mudah mendengar hal-hal negatif ataupun gosip yang berkembang. Kita mau cegah semua berita-berita negatif dan kita saring. Jadi kita jangan mengambil semua berita-berita negatif. Kita perlu saring. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, dari semuanya itu saudara, yang terpenting bagi kita adalah kita harus menjaga hati kita agar selalu bersih, suci, dan kudus. Kita diingatkan melalui Alkitab saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Saudara-saudara, hati yang terjaga dari segala hal-hal yang kotor saudara akan menyucikan dan menguduskan saudara. Hati yang suci dan kudus akan selalu penuh belas kasih, penuh kemurahan saudara, penuh kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Saudara, kalau boleh kita bertanya saudara, mengapa ada seseorang yang ketika bicara dan bersikap bisa begitu halus dan sopan saudara, sedangkan seseorang lainnya bersikap kasar dan mudah mengeluarkan kata-kata jorok, umpatan, dan kutuk? Ini tak lain saudara adalah karena perkataan yang keluar dari hati dan perbuatan kita dalam hidup ini. Inilah yang menentukan semuanya itu. Tentu masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan saudara. Ada faktor watak dan identitas yang bersangkutan.
Ada faktor lingkungan yang membentuk dan mempengaruhinya. Ada juga faktor situasi dan motif tertentu. Ada faktor superioritas dan inferioritas dan lain sebagainya. Rasul Paulus di sini saudara mau mengingatkan kita semua pengikut Kristus yang merupakan orang-orang pilihan saudara dan dikasihi Tuhan. Untuk itu kita semua yang telah dipilih dan dikasihi Allah, kita perlu saudara, perlu mengenakan sifat-sifat seperti belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ini semua saudara, sifat-sifat ini ada pada diri Yesus Kristus, Sang Maha Guru kita. Yesus pun saudara dalam Injil hari ini mengingatkan kita semua sebagai orang-orang pilihan dan dikasihnya bersabda, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Saudara, di sini Yesus mau menekankan akan kebaikan yang penuh murah hati dan tidak membenci saudara. Bahkan di sini lebih ekstrim lagi Yesus sampaikan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Lukas 6 ayat 28 sampai dengan 29. Aneh kedengarannya saudara. Bagaimana mungkin mereka yang menyakiti kita saudara, bahkan mereka kutuk kita, kita mau mendoakan mereka dan minta berkat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Inilah pengajaran Yesus Tuhan kita tentang kasih. Dan disinilah saudara letak kebahagiaan sejati seperti perenungan kemarin. Dengan mau murah hati saudara mengampuni orang yang menyakiti kita, kita akan mengalami kebahagiaan sukacita penuh saudara. Percayalah saudara. Dengan mau murah hati mengampuni mereka yang menyakiti kita saudara, kita akan mengalami kebahagiaan sukacita penuh. Kenapa? Karena saudara, upahnya besar di surga saudara. Haleluya saudara. Dengan tegas Yesus sampaikan kepada kita yang dikasihnya ini, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35. Kenapa kita harus melakukan kebaikan dan mengasihi orang yang menyakiti kita? Karena saudara, Bapa kita adalah murah hati saudara. Maka hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Regi hari ini saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian yang adalah orang pilihan dan dikasih Tuhan. Hendaknya lah saudara, kita mau mengenakan sifat-sifat Kristus Yesus Kristus, yaitu penuh belas kasih, penuh murah hati, penuh kerendahan hati, penuh sabar dan lemah lembut. Kita juga dituntut hendak saling mengampuni dengan penuh kasih saudara. Bukan hanya sekedar omong-omong saja. Dan mampu menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mau menjadi pelita bagi sesama. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus, biarlah aku boleh dengan sungguh menjadi orang-orang pilihan dan dikasih Engkau di dalam bimbingan Roh Kudus,
sehingga aku mampu selalu menjaga hati dan menjaga mulut, serta mengikuti Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.